itu dikhawatirkan tadi akan memicu adanya konflik baru karena belum ada kesepahaman tentang peran yang akan dilakukan oleh pasukan internasional. Kalau pasukan Israel ada di Gaza, kemudian ada pasukan internasional, ini juga mengindikasikan kecurigaan ya bagi rakyat Palestina. Jangan sampai kemudian kehadiran pasukan ini disalahpahami ya sebelum rakyat Palestina menyadari bahwa memang diperlukan kehadiran tentara internasional penjaga perdamaian. Tribunars Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB menyetujui sebuah resolusi penting yang memberi mandat internasional bagi pembentukan Board of Peace dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza. Adapun resolusi oleh Amerika Serikat ini disahkan dengan dukungan 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, sementara Rusia dan Tiongkok memilih untuk abstain. Resolusi ini juga memperkuat rencana 20 poin dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyudahi konflik di Gaza dan membuka jalan bagi rekonstruksi serta transisi pemerintahan sipil. Sementara Hamas menolak masuknya pasukan asing ke wilayah Gaza dan di satu sisi Tribunars Presiden Prabowo Subianto sendiri mengklaim akan mengirim 20.000 prajurit yang nantinya akan tergabung dalam pasukan stabilisasi internasional ini. Lantas bagaimana kemudian dinamika yang akan terjadi di wilayah Gaza dan seberapa penting sebenarnya peran Indonesia dalam mengirimkan pasukan stabilisasi internasional ini ke jalur Gaza? Hari ini saya Mariananda akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama dengan pengamat Timur Tengah. Ada Bang Yon Mahmudi. Kita sapa terlebih dahulu di sana yang sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Bang Yon, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Maria, terima kasih diundang untuk join ya dalam acara ini. Baik, Alhamdulillah Bang Yon, kita langsung saja begitu ya. Di mana DKPBB begitu sudah menyetujui resolusi pengiriman pasukan stabilisasi internasional ke Gaza begitu ya. Dan sementara Cina, Rusia abstain begitu karena menilai PBB ini tidak berperan bagi masa depan Gaza. Sementara Bang Yon sendiri melihat hal ini seperti apa Bang Yon? Ya, kita kan sudah melihat ya beberapa kali upaya untuk menyetujui resolusi kaitannya dengan Gaza kan selalu mengalami jalan buntu ya. Karena salah satunya kan diveto oleh Amerika. Nah, Mm-mm. sekarang berkaitan dengan apa resolusi di Gaza dan itu memang diinisiasi oleh Amerika ya. Sehingga resolusi ini bisa disetujui ya walaupun dua negara tadi Rusia dan Cina absen, tapi kan ini tidak mengurangi esensi kekuatan dari resolusi Dewan Keamanan PBB karena kan telah disetujui dan tidak ada yang melakukan veto. Tentu kemudian hasil dari resolusi ini kan tidak sepenuhnya ya bisa memuaskan semua pihak ya termasuk juga Hamas sendiri dan pasukan gerakan perlawanan yang ada di Palestina menolak dalam kaitannya dengan keterlibatan pasukan asing di wilayah Gaza. Tapi kan ini saya kira suatu proses ya yang harus dilalui. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian resolusi ini juga memberikan ruang ya di antaranya kemungkinan pada tujuan akhir untuk ya pendirian negara Palestina yang merdeka dan itu kan tercantum juga begitu ya. Ketika semua kondisinya sudah memungkinkan maka tujuan akhir dari resolusi ini diharapkan bisa mengarah kepada terbentuknya negara Palestina. Walaupun sekali lagi juga Israel menolaknya ya tidak bisa menerima adanya suatu negara yang disebut dengan negara Palestina. Ini kan saya kira proses yang penting sudah dinaungi, diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga ya langkah berikutnya adalah bagaimana kemudian bisa menindaklanjuti dan melaksanakan ya poin-poin yang bisa disepakati guna menuju kepada perdamaian yang permanen di kawasan Timur Tengah terutama di Palestina. Baik, menurut Bang Yon sendiri, apa yang kemudian menjadi dampak langsung begitu terhadap pengiriman pasukan internasional ini, khususnya pasukan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat terhadap dinamika konflik antara Palestina dan Israel? Saya kira kan sebelum terjadi pengiriman itu kesepakatan ya dengan pihak-pihak yang berkonflik
perlawanan. Karena biar bagaimanapun pasukan itu akan dikirim di wilayah Gaza eh, yang dijalankan oleh stabilizer internasional itu. Nah, ini kan tentu juga perlu diyakinkan kepada pihak Palestina bahwa kehadiran dari pasukan stabilizer itu adalah menjaga ketertiban di wilayah Gaza pada pasukan Israel ya dari wilayah Gaza dan bukan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan Israel yang sudah meninggalkan wilayah Gaza karena ini menjadi penting dan dengan hadirnya tentara pasukan internasional ini diharapkan bahwa invasi yang dilakukan oleh Israel ya invasi kembali yang mungkin akan dilakukan itu bisa dicegah karena adanya pasukan internasional dan bukan sekali lagi ya harus diyakinkan bahwa itu bukan atas membawa kepentingan Israel tetapi justru ya untuk menstabilkan wilayah Gaza dari ancaman invasi Israel yang berulang. Saya kira ini harus didudukkan agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman dan berpotensi konflik yang melibatkan pasukan internasional dengan pasukan perlawanan Palestina yang ada di Gaza, termasuk Indonesia nanti akan mengirimkan pasukannya. Baik, berarti artinya Bang Yon sendiri eh, menilai begitu ya, langkah pengiriman pasukan stabilisasi internasional ini ke Gaza ini justru bisa meredakan kekerasan atau menurut Bang Yon ini justru bisa memicu eskalasi baru Bang Yon. Karena sebelumnya Amerika Serikat juga sempat meminta begitu ya agar pasukan stabilisasi ini juga bertugas salah satunya untuk melucuti senjata Hamas yang ada di Gaza. Ya, tentu kan peran-peran itu harus dibagi ya. Ada pasukan stabilizer ya, stabilisasi internasional yang bertugas untuk melindungi jalur-jalur pengiriman bantuan internasional. Kemudian kan mereka juga memastikan wilayah itu menjadi wilayah aman sehingga rakyat Palestina tidak mendapatkan kekerasan ya ataupun konflik-konflik yang berkaitan dengan pasca ditariknya pasukan Israel dari wilayah Gaza. Dan yang ketiga, kalaupun itu nanti disepakati, tentu kan harus ada kepastian bahwa eh, apa pelucutan senjata itu ya dalam rangka untuk kemudian memulai era baru di Gaza untuk mendapatkan kemerdekaan dan juga negara Palestina yang berdaulat dan juga dipastikan bahwa Israel tidak akan lagi campur tangan terhadap wilayah yang ada di Gaza dan kemerdekaan Palestina itu tidak hanya berkaitan dengan Gaza tetapi kan juga harus terhubung dengan wilayah-wilayah yang lain termasuk tepi barat. Jadi jangan sampai kemudian Gaza itu diisolasi ya dari tepi barat. Nah, kalau kemudian peta itu jelas termasuk bagaimana Gaza ke depan yang tidak lagi diembargo ya, kemudian wilayahnya adalah wilayah yang terbuka yang itu menunjukkan eksistensi sebuah negara yang berdaulat. Saya kira ya eh, apa upaya untuk melakukan bukan bukan gencatan senjata ya, upaya untuk melakukan pelucutan senjata dengan kesepakatan bersama ya hendaknya itu bisa dilakukan tapi kan tidak bisa dipaksakan karena kalau dipaksakan tanpa ada tujuan yang jelas tanpa ada jaminan tentang nasib Palestina ke depannya pasca pelucutan maka itu dikhawatirkan akan menjadi eskalasi sumber konflik yang harus dipahami adalah bahwa kemerdekaan itu diberikan, baru kemudian setelah itu ya pasukan-pasukan perlawanan itu bisa melakukan pelucutan senjata atau disarming. Tetapi selama kemerdekaan belum diberikan, maka tentu tidak akan ada jaminan ya bahwa mereka mau untuk melucuti senjata karena ini kan berkaitan dengan hak untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan yang dilakukan oleh Israel. Baik, kemudian Bang Yon, jika nantinya Amerika Serikat ini tetap mengirimkan pasukan dan beberapa negara mengirimkan pasukan begitu ya ke Gaza, sementara Israel dan Hamas juga melakukan penolakan. Kemudian bagaimana potensinya? Apakah ini justru berdampak buruk dan apa saja yang menjadi skenario terbaik bahkan terburuk soal pengerahan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza ini, Bang Yon?
Ya, tentu kan kita sekarang melihat tentang isi dari resolusi PBB Mhm. yang kemudian segera bisa dilakukan. Kemudian pengiriman pasukan itu kan pada tahapan berikutnya. Jadi kondisi yang yang ada harus dipastikan bahwa pengiriman pasukan dalam dalam situasi yang kondusif ya, di mana kemudian pasukan perlawanan rakyat Palestina sudah bisa menerimanya dengan baik ya, karena tanpa itu dikhawatirkan tadi akan memicu adanya konflik baru karena belum ada kesepahaman tentang peran yang akan dilakukan oleh pasukan internasional ya. Termasuk juga berkaitan dengan Board of Peace ya, lembaga-lembaga yang mengarah dan menuju kepada perdamaian itu kan siapa saja anggotanya, apakah nanti ada pemerintahan transisi yang dalam waktu tertentu akan diberikan kepada kedaulatan itu diberikan kepada rakyat Palestina. Nah, itu kan tahapan itu harus harus jelas begitu ya. Berapa lama kemudian transisi dilakukan? Jangan sampai kemudian pasukan internasional berada di Palestina dalam waktu yang lama. Dan itu kan juga tidak baik ya bagi rakyat Palestina. Tetapi harus secara pasti bahwa tahapan itu dilakukan, kemudian pasukan itu hadir pada saat pasukan Israel itu sudah tidak lagi berada di Gaza, karena kalau pasukan Israel ada di Gaza kemudian ada pasukan internasional, ini juga mengindikasikan kecurigaan ya bagi rakyat Palestina kalau kemudian dianggap bahwa pasukan internasional itu juga berkolaborasi atau memiliki tujuan ya yang itu bisa ditumpangi oleh Israel. Nah, hal-hal itu kan saya kira harus kemudian ditertibkan, dibahas secara detail agar kemudian terutama rakyat Palestina bisa menerima adanya pasukan internasional. Baik, kemudian Bang Yon, saat Hamas ini menolak pasukan asing begitu ya, kecuali untuk menghadapi Israel, bagaimana kemudian implikasi sikap ini jika Indonesia itu ikut terlibat, Bang Yon? Nah, tentu kan kita melihat ya posisi dan hubungan Indonesia dengan Palestina itu kan sudah sangat kuat ya. Mhm. Bahwa hubungan Indonesia terhadap kemerdekaan itu sudah dilakukan dalam berbagai macam forum. Maka kemudian kehadiran tentara Indonesia sebagai bagian dari pasukan internasional di Gaza harusnya kan juga dibingkai sebagai upaya dukungan ya real Indonesia terhadap Palestina untuk implementasi dan mengarah kepada kemerdekaan Palestina. Jadi bukan sebagai aliansi negara-negara yang memiliki hubungan atau bisa dikendalikan oleh Israel. Jadi jelas saya kira ya misinya adalah untuk membantu rakyat Palestina untuk bisa merealisasikan kemerdekaannya. Kalau itu yang dilakukan dan komunikasi itu berjalan dengan baik, maka tentu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, terjadi konflik atau bentrokan karena menganggap kehadiran pasukan-pasukan internasional itu ya sebagai intervensi atas kedaulatan bangsa Palestina, tapi justru kehadirannya adalah untuk mendukung dan membantu realisasi atas rencana kemerdekaan rakyat Palestina agar kemudian bisa keluar dari pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Jadi mereka memastikan bahwa Israel yang menjadi faktor ketidakstabilan kawasan yaitu harus meninggalkan wilayah Gaza dan dipastikan mereka tidak bisa lagi melakukan intervensi. Disitulah saya kira makna kehadiran dari pasukan internasional bukan menghadapi perlawanan rakyat Palestina, tetapi sebaliknya adalah bagaimana mencegah agar Israel tidak melakukan invasi serangan militer kembali kepada wilayah Gaza. Baik, tapi seberapa penting Bang Yon begitu melihat Presiden Prabowo Subianto begitu ya yang akan mengirimkan 20.000 prajurit ke Gaza. Seberapa penting dan berdampaknya nantinya pasukan Indonesia ini bisa bergabung dalam misi di jalur Gaza ini? Ya, itu kan saya kira menjadi penting ya untuk menunjukkan komitmen Indonesia ya untuk membantu rakyat Palestina. Jadi sekali lagi bahwa ini dalam payung membantu rakyat Palestina, sehingga peran-peran yang dilakukan itu kan akan lebih baik ya kalau kemudian bisa memastikan keamanan pengiriman ya jalur-jalur bantuan kemanusiaan ya sampai ke wilayah Gaza itu kan butuh pengamanan ya
yang kuat. Kemudian yang kedua ya memastikan bahwa semua rakyat Palestina itu terlindungi ya sehingga tidak ada lagi ekses-ekses dari pasca adanya perundingan ini dan tentu juga memastikan bahwa Israel tidak akan kembali lagi melakukan pendudukan. Nah, kalau tiga hal itu sudah dilakukan dan kemudian perundingan berikutnya mensyaratkan ya adanya pelucutan senjata guna untuk merealisasikan kemerdekaan Palestina ya dan Palestina akan diberi wewenang sepenuhnya untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk memerintah dan mengatur ya wilayah mereka ya bisa saja itu dilakukan tetapi tentu itu bukan prioritas yang awal begitu ya. Tetapi setelah melakukan berbagai pendekatan dan dialog-dialog ya untuk memastikan apakah memang pelucutan itu perlu dilakukan atau tidak. Saya kira kan perlu proses panjang yang tidak serta-merta kemudian datang dengan misi melucuti senjata kelompok perlawanan. Saya kira ini akan menjadi kontraproduktif. Baik, kemudian Bang Yon, kehadiran pasukan Indonesia ini berpotensi begitu ya dianggap memihak salah satu pihak begitu sehingga juga bisa menimbulkan risiko politik dan keamanan. Kemudian apa saja risiko yang akan diterima Indonesia begitu ketika Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 20.000 pasukan ataupun prajurit ke jalur Gaza? Ya, apabila kemudian peta jalannya belum jelas ya Hmm. berkaitan dengan peran yang diemban dan masih menimbulkan spekulasi akan adanya intervensi dari Israel eh, terhadap pasukan perdamaian yang akan datang ke sana karena Israel ternyata menentukan negara-negara mana yang boleh dan tidak ya untuk ada di sana. Kalau itu yang terjadi kan berarti Israel masih memiliki peran dan kekuasaan dan ini berpotensi menimbulkan kecurigaan bahwa pasukan-pasukan itu juga diatur ya oleh Israel dengan difasilitasi oleh Amerika. Maka dengan demikian kalau itu yang terjadi ya dikhawatirkan Indonesia nanti dianggap sebagai bagian dari negara-negara yang mendukung Israel. Maka tentu harus dikelirkan terlebih dahulu posisinya ya. Sudah pada tahapan apa ya sehingga Indonesia akan masuk ya sebagai negara yang mengirimkan pasukan perdamaian di sana. Apakah memang apa tujuan untuk mendapatkan kemerdekaan implementasi itu sudah matang ya sudah pada tahapan yang cukup bisa direalisasikan kemudian setelah itu ya Indonesia datang untuk membackup jadi tidak di awal ketika kondisinya juga belum menentu dan juga kesepakatan juga belum firm betul maka tentu Indonesia untuk tidak bergabung lebih awal karena harus pastikan biar bagaimanapun Indonesia dan Palestina itu kan punya hubungan historis yang sangat kuat, jangan sampai kemudian kehadiran pasukan ini disalahpahami ya sebelum rakyat Palestina menyadari bahwa memang diperlukan kehadiran tentara internasional penjaga perdamaian. Baik, tadi Bang Dion juga mengatakan begitu ya bahwa hubungan Indonesia dengan Palestina itu baik begitu ya dan beberapa akhir-akhir ini Indonesia juga kerap disorot begitu oleh beberapa media Israel. Kemudian bagaimana Bang Dion posisi diplomatik Indonesia ini di mata Israel, di mata Hamas, bahkan di negara-negara Arab begitu jika memang benar nantinya ini TNI akan dihadirkan di Gaza? Ya tentu bahwa biar bagaimanapun keterlibatan kehadiran pasukan Indonesia dalam sebuah pasukan internasional yang sekarang dipayungi oleh ISF harus mencerminkan ya semangat Indonesia untuk mendukung dan mendorong kemerdekaan rakyat Palestina terrealisasikan sebuah negara yang berdaulat penuh sehingga rakyat Palestina bisa menentukan nasibnya sendiri dan bukan sebagai upaya yang mengarah kepada normalisasi ya hubungan dengan Israel. Jadi fokusnya adalah Palestina bukan fokus dengan Israel karena kalau kemudian ada agenda-agenda terselubung berkaitan dengan normalisasi, nah ini kan tentu akan mengusik ya dan juga bisa membuat rencana-rencana berkaitan dengan perdamaian itu akan buyar ya. Tapi kalau kemudian tujuan utamanya itu tadi adalah untuk
realisasikan kemerdekaan, bahwa tidak akan ada normalisasi sebelum ada kemerdekaan. Dan posisi itu juga harus disuarakan secara jelas ya, termasuk juga kan negara-negara Arab juga melakukan hal yang sama. Arab Saudi juga kan tidak akan pernah ada normalisasi dengan Israel kalau tidak ada kemerdekaan Palestina. Nah, ini kan posisi-posisi ini juga harus diperkuat agar posisi Indonesia di mata Palestina, kemudian juga negara-negara Arab, termasuk juga dengan Israel itu jelas ya bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Baik, kalau dari Bang Yon sendiri sebagai pengamat Timur Tengah begitu ya, apakah sebenarnya ini TNI ataupun prajurit kita di Republik Indonesia ini memiliki kapabilitas dan pengalaman yang relevan begitu untuk ditugaskan dalam misi di wilayah dengan kepadatan penduduk dan dinamika konflik yang memang seperti yang kita ketahui terjadi di Gaza, Bang Yon? Nah, Indonesia itu kan sebenarnya termasuk negara yang memiliki pasukan terbesar ya yang Hmm. diterjunkan dalam misi-misi perdamaian, yang termasuk juga ke Timur Tengah ya, dulu pernah ke Kongo, kemudian Lebanon yang jumlahnya saya kira cukup besar. Nah, pengalaman-pengalaman itu saya kira menjadi sebuah kekuatan tersendiri ya bagi Indonesia ya untuk dapat terlibat di dalam hal menciptakan perdamaian, yang dalam hal ini adalah pengiriman pasukan perdamaian. Nah, hubungan komunikasi personal-personal kita kan saya kira cukup bagus ya dengan masyarakat lokal, menunjukkan sikap yang lebih humanis ya, bukan sebagai sosok militer yang ditakuti, tetapi justru punya kedekatan ya dengan rakyat setempat. Kalau kita lihat kan cerita-cerita informasi ya kesuksesan yang diterjunkan ke wilayah Timur Tengah termasuk juga Afrika itu kan menunjukkan kesan ya hubungan ya komunikasi dengan masyarakat yang cukup bagus. Nah, ini kan diharapkan juga semakin apa memperkuat ya hubungan dengan rakyat setempat yang ada di Gaza dengan misi yang dilakukan oleh tentara Indonesia dalam payung pasukan perdamaian atau International Stabilizer Force yang eh, memang kita tahu digagas oleh Amerika. Oke, baik. Ya. Terakhir, baik, terakhir Bang Yon sebagai closing statement dari Bang Yon juga begitu ya. Apakah lebih efektif sebenarnya bagi Indonesia ini untuk memimpin jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan begitu dibandingkan harus menurunkan pasukan ke jalur Gaza, Bang Yon? Ya, tentu akan lebih optimal kalau kemudian dilakukan jalur-jalur diplomasi ya Hmm. dengan negara-negara Arab lainnya, kemudian juga dengan Amerika dan lain sebagainya. Karena itu kan menjadi faktor penting di dalam hal apa menciptakan perdamaian. Jadi posisi Indonesia menjadi jelas ya untuk membawa aspirasi rakyat Palestina di dalam hal mendapatkan kemerdekaan. Tetapi kalau kemudian setelah itu ada komitmen yang lebih kuat lagi, lebih tegas lagi berkaitan dengan pengiriman pasukan dengan dipelajari sedemikian rupa begitu ya, potensi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan itu membawa dampak yang positif, saya kira ya bisa dilakukan. Tapi sekali lagi bahwa harus dilakukan kajian secara cermat ya sebelum terjadi apa pengiriman pasukan ya agar posisi kita adalah tetap ya bersama rakyat Palestina untuk mendukung kemerdekaan mereka dan tidak disalah persepsikan ya sebagai pasukan yang justru membawa keuntungan kepada Israel. Saya kira ini harus dipikirkan lebih lanjut ya secara serius begitu. Baik, terima kasih Bang Yon atas waktu dan kesempatannya. Kita nantikan bersama dan kita juga berharap Indonesia bisa berdampak begitu ya di tengah konflik Israel dan Hamas Palestina di jalur Gaza ini. Sekali lagi terima kasih Bang Yon atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.